Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi lillahi ta'ala wa barakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Dan alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa kembali, yaitu di dalam rangka mengenal jati diri. Makrifat dalil ya, sesuai dengan permohonan netizen. Makrifat dalil atau mengenal jati diri kita melalui dalil. Nah ini, kita mengenal jati diri kita melalui dalil. Itu. Kita akan langsung saja ke tema pembahasan, yaitu firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 162 163 ya. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, kalau sudah dikatakan solatku, hidupku, ibadahku, semua itu hanya untuk Tuhan semesta alam, berarti pasrahkan sudah semua apa yang ada di dalam diri ini. Serahkan sudah semua apa yang ada di luar diri ini hanya kepada Allah, karena semua itu adalah milik Allah. Karena semua itu adalah kepunyaan Allah. Tiada yang kita miliki, tiada yang kita punya, kecuali semua itu adalah hanya Allah semata. Nah, di situ juga Allah menaruh hidupnya, menaruh kalamnya, menaruh segala-galanya yang ia miliki, dia taruh di pepohonan, di binatang, di manusia, di apapun yang ada di alam ini. Disitulah Allah menaruh segala apapun kepunyaannya, kepemilikannya, sehingga menjadi tauhidlah semua, menjadi esalah semua, menjadi kuasalah semua, sehingga kita bisa berkuasa, bisa berkehendak, bisa melakukan segala sesuatu itu tidak lain hanya kepada Allah. Maka kita harus pasrahkan sudah apa yang ada di dalam diri kita, jiwa raga kita ini kita pasrahkan, kita serahkan sudah kepada Allah. Itulah sembah sebenarnya. Itu namanya serah. Sembah itu artinya serah, hiang itu artinya Allah. Serah diri hanya kepada Allah. Tiada yang ada kecuali Allah, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Itu. Tiada yang ada, hanya Allah, begitu. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Dikatakan di sini tidak ada sekutu bagi Allah ya. Jangan sekali-sekali kita menduakan Allah itu. Dalam artinya mengatakan bahwa kita yang berkuasa, kita yang bisa, kita yang mampu. Kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang bekerja, kita yang sholat, kita yang segala macam. Perbaikan buruk, perbaikan jahat, perbaikan yang bagus, sholat dan lain sebagainya, itu ibadah dan lain sebagainya,
tidak ada lain, hanya kepada Allah, hanya kepunyaan Allah, hanya milik Allah. Semua itu adalah kepunyaan Allah, semua itu adalah milik Allah. Surga, neraka, dunia, langit, semua apa yang ada di alam ini, seisinya yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu semua adalah kepunyaan Allah, semua itu adalah milik Allah. Maka pasrahkan sudah semua kepada Allah, supaya kita tidak meminjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih minjam, itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan, untuk Allah Tuhan semesta alam tidak ada sekutu baginya. Kalau kita mengakui bahwa kita itu yang bisa melakukan semua, berarti kita mensekutukan Dia, menduakan Dia. Tauhidkanlah semua apa yang ada di dalam diri ini menjadi satu di dalam Allah. Begitu saja. Kalau masih ada saya, ada Allah, berarti dua. Kalau ada hamba, ada Allah, berarti masih dua. Apalagi kalau diperibu, diperbapa, atau diperanak. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Itu tidak benar. Masih dua, masih tiga jadinya. Nah itu. Nah, janganlah kita memperibu Tuhan, janganlah kita memperbapa Tuhan, janganlah kita memperanak Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Karena kenyataan Allah memang ada di dalam diri kita. Tapi kita ini masih bisa beranak, masih bisa menitis, menjadi tikullah, titisnya Allah. Titisannya Allah atau bagian daripada Allah, atau dalam artinya kawin atau menikah, menjadilah anak, bertambah menjadi banyak. Kalau kita, karena sesungguhnya di dalam diri ini adalah Allah. Di dalam diri ini, perhatikan kata saya ya, di dalam diri ini adalah Allah, bukan zahir yang saya katakan ya, bukan zahir yang saya katakan. Ini tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan. Yang dalam itu yang dimaksud adalah 6 berlian, ke-7 pemilik berlian. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam beserta pemiliknya di situ. Mana pemilik berlian itu? Hidup itu. Hidup itu yang menyertai di dalam diri, begitu. Tidak ada sekutu baginya, maka jangan kita menduakan Allah. Apalagi mentigakan, apalagi memperibu, memperbapa, dan memperanak. Jangan sekali-sekali seperti itu kita di dalam Islam ya. Saya ingatkan dan saya sarankan benar-benar dan sebaik-baiknya itu kepada kita semua Islam. Karena nanti di sini ada di kitab ini mengatakan nanti suara itu adalah ibu dari segala suara. Hidup ini adalah ibu dari segala hidup. Pendengar ini adalah ibu dari segala pendengar. Ada nanti akan dibahas juga. Itu. Dalam artinya induknya pendengar, induknya pandangan, induknya pelihat. Nah, seperti itu akan dipelajari juga. Maka nanti setelah sampai di sana, jangan kita memperibu. Nah, itu. Jangan kita memperibu nanti. Nah, akan ke sana semua pembahasannya ini. Dan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Nah, ini yang diperintahkan kepada Rasulullah. Hah? Ini yang diperintahkan kepada Rasulullah. Jangan sampai kita menduakan, mengatakan kita yang berkuasa, kita yang bisa, kita yang mampu melakukan sholat, ibadah dan lain sebagainya, kita yang berjalan, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang bahkan harta saya, sapi saya, jagung saya, tebu saya, kebun saya, tanah saya. Jangan kita seperti itu. Itu namanya kita yang mengakui, berarti kita yang berkuasa, berarti kita yang menciptakan. Jangan kita seperti itu. Nah, maka dikatakan di sini ya, demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, kata Rasulullah. Maka kita harus kembalikan sudah semua itu kepada Allah. Dan kita satukan semua itu menjadi ahad, menjadi satu di dalam Allah. Jangan kita
menduakan Allah, jangan kita mengatakan diri kita yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Itu berarti masih ada dua jadinya, begitu. Supaya tetap menjadi satu, pasrahkan sudah kepada Allah. Semua, apapun yang ada bisa kita ucapkan, apapun yang bisa kita lihat, apapun yang bisa kita dengar, bahkan apa yang ada di dalam diri ini, bahkan apa yang ada di alam ini, kita pasrahkan semua kepada Allah, kembalikan kepada Allah, dan menjadikan satu, menjadi ahad semua, menjadi esa semua, dan bertauhidlah ia kepada Allah. Maka agama terdahulu adalah agama tauhid namanya. Mengesahkan segala sesuatu menjadi satu di dalam Allah. Begitu. Dan aku adalah orang yang pertama-tama yang menyerahkan diri kepada Allah. Ini kata Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang pertama-tama yang redo, ikhlas, pasrah, sembah, serah. Tiada yang ada di dalam dirinya, hanya Allah yang ada. Begitu maksudnya. Maka kembalilah semua kepada Allah. Mutlak sudah kembali kepada Allah. Nah itu. Ya, maka kalau kita sudah seperti itu caranya penyerahan diri kita kepada Allah, kepasrahan diri kita kepada Allah, jadikanlah semua apa yang ada di dalam diri ini adalah ibadah. Setiap gerak, setiap gerik, setiap pandangan, setiap pendengaran, setiap langkah dan setiap pemegangan, apapun yang ada di dalam diri ini, ingat beserta Allah. Kembali sudah semua kepada Allah. Tiada kepunyaan dari kita, tiada milik dari kita. Tiada milik dari kita. Kecuali semua itu adalah kepunyaan Allah, adalah milik Allah. Itu caranya pengembalian diri kepada Allah. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah semua itu sudah kembali kepada Allah, lillah sudah rabbil alamin. Sudah begitu. Kita terjemah kata menyerahkan diri ya. Tadi sudah kita uraikan ya. Jika kita tidak mengenal diri, bagaimana kita bisa menyerah total kepada Allah? Kalau kita tidak kenal diri, ya bagaimana cara kita untuk menyerah total kepada Allah? Pasrahkan semua kepada Allah. Inilah ma'rifatullah. Inilah mengenal Allah. Inilah sejatinya ilmu. Inilah pengenalan yang sejati. Itu. Cara kita merapat kepada Allah. Cara kita mendekat kepada Allah. Semua sembah ada di sini. Semua serah ada di sini. Semua ibadah ada di sini. Maka disebutlah sholat atau sembah yang tiada berkeputusan. Itulah sholat doim atau sholat doimun. Tiada habis, tiada putus, walau sedenyut jantung, walau sekedip mata, walau sehembus nafas. Begitu caranya. Berarti sudah tidak ada yang ada di dalam diri ini atau di alam ini selain pemilik hidup ini. Nah, itu. Inilah yang disebut 6 berlian ke-7 pemilik berlian yang ada di lautan samudra ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas dan dalam untuk diselami oleh indera zahir kita. Ilmu Allah itu luas ya, dalam. Ilmu Allah itu yang mau kita selami dengan indera zahir dan mata kepala kita ini tidak masuk akal. Kayak tidak masuk akal dia kayaknya. Susah makanya mempelajari ilmu ma'rifat ini, makanya orang jarang mau mengajarkan. Bisa paham atau tidak, keliru atau tidak, salah. Pokoknya jangan sampai kita salah paham saja, begitu saja intinya. Nah itu. Maka kalau secara syariat tidak mungkin kita bisa memperdalam ilmu. Karena ilmu ini sangat dalam sekali, sangat luas sekali. Seperti diibaratkan samudra itu. Maka rasanya asin. Maka ilmu ini semakin banyak kita pelajari, semakin kita rasa senang. Semakin kita rasa nikmat.
Sesungguhnya kesenangan itu adalah milik Allah. Sesungguhnya kenikmatan itu adalah milik Allah. Nah itu. Semua itu kembali kepada Allah intinya. Seperti itu sudah cara sembah itu. Seperti itu sudah cara serah itu. Quran surat Al-Anbiya ya. Ayat 22. Lau kana fihima ulihatun illallahu lafasyadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Amma yasifun. Jika ada Tuhan di langit dan di bumi selain Allah, maka niscaya binasalah langit dan juga bumi. Tuh. Kalau ada Allah itu 2, 3, ada Allah itu bapak, ibu, anak, jadi banyak berebutan kita. Berebutan kuasa. Contoh, anak-anaknya raja bagaimana? Merebut haknya, merebut miliknya raja-raja yang lain. Contoh negara kita perang terus, ingin berkuasa, ingin menang, merasa diri benar. Padahal tidak ada kebenaran yang ada di dalam diri ini. La kholwala. Tidak bisa apa-apa yang ada pada badan ini. Semua itu adalah atas kehendak Allah. Yaitu. Makanya semua orang menganggap dirinya benar. Bertengkarlah kita. Semua orang menganggap dirinya tidak pernah salah. Bunuh-bunuhanlah kita. Nah itu. Padahal membunuh itu ingat ya. Setetes saja kita keluarkan darah orang ya. Setetes saja. Kita mengeluarkan darah orang. Berapa ribu onta kita akan membayar. Tidak terbayar. Masya Allah. Jangan ya. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang. Mematikan orang. Membunuh orang. Maka hukumnya adalah paling berat. Maka dosa yang paling besar itu adalah berzinah, memfitnah, dan membunuh. Tapi semua ini dijalankan. Karena ingin berkuasa, bunuh-bunuhan. Ingin berkuasa, perang-perangan. Dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang. Sekarang juga. Karena merasa diri benar. Wah, paling berani kita, paling segala-galanya. Karena kita selalu merasa diri kita benar. Tidak sadar diri yang ada di dalam diri ini. Tidak berdaya badan ini. Tidak bisa apa-apa kecuali Allah. Ini yang tidak kita sadari. Tetapi kalau semua orang mau mengakui kesalahannya sendiri. Oh, maafkan saja saya yang bersalah. Yang lain juga begitu. Oh, maafkan saja saya yang bersalah. Oh, maafkan saja saya yang bersalah. Saya rasa kalau begitu kita aman di dunia ini ya. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada kesalahan. Tidak ada yang, karena semua mau mengakui salah. Tapi semua mau memiliki benar. Akhirnya bisa-bisa yang benar dipenjara. Yang salah dibenarkan. Nah itu. Orang cari kebenarannya sendiri. Yang benar dipenjara, yang salah dibenarkan. Karena semua orang mencari kebenarannya sendiri. Tidak sadar diri, la kholwala, tidak berdaya yang ada pada dirinya. Semua itu adalah atas kehendak dalam. Atas kehendak dalang, atas kehendak Allah. Nah, kita harus sadari bahwa kita ini hanya sebatas meminjam. Pinjam pakai. Pinjam pakai sebatas waktunya. Kalau sudah selesai waktunya, selesai masanya, tidak ada sistem kadaluarsa. Bukan makanan ya. Kadaluarsa lalu ditinggalkan. Allah itu melupakan. Baru tidak akan mati. Jalan yang terbaik untuk menuju kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah itu adalah mati. Kita akan mati. Semua apa yang ada di alam ini pasti akan mengalami mati. Itu. Tapi entah mati apanya, itu kita tidak tahu. Nah itu, maka tergantung kita sekarang. Mau matinya mati busuk, hancur. Mau matinya kering, apa mau matinya berseri-seri, atau mau matinya menghilang. Nah itu, sekarang tergantung kita. Nah itu, mau mati hanya jadi pupuk pohon Kamboja saja. Gemuk pohon Kamboja nanti.
Nah, itu. Makanya kita ini tidak pernah mau berjalan dengan kelurusan. Coba kalau kita berjalan dengan lurus, jujur, adil, berakhlak, berbudi pekerti, sopan santun, bertata krama, berwibawa, merendah diri, mau mengalah. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak riak, dan takabur. Insya Allah saya rasa kita akan aman semua di dunia ini kalau semua orang seperti itu. Tidak menyakiti, tidak bikin repot orang, tidak bikin susah orang, tidak membanggakan diri.